Pada abad ke-13, kerajaan Khwarizm yang pernah berjaya tiba-tiba dilanda bencana besar. Gelombang pasukan Mongol datang seperti badai kehancuran, membumi hanguskan kota demi kota, dan tak menyisakan apapun kecuali reruntuhan dan ratapan. Di antara lautan api dan tangisan itu, berdirilah seorang anak lelaki kecil, putra bangsawan berdarah mulia, yang kelak dikenal dunia dengan nama Saifuddin Qutuz. Ia menyaksikan kehancuran itu dengan mata kepala sendiri. Keluarganya dibantai, istananya diratakan, dan nasibnya berubah dalam sekejap. Dari seorang pangeran, Qutuz dijadikan tawanan. Tangannya diikat, tubuhnya dipaksa berjalan jauh, dan hidupnya pun dilempar ke pasar budak. Dari Khwarizm, ia dibawa ke Damaskus. Kota yang megah itu tak lebih dari persinggahan pedih baginya. Di sana, ia dijual sebagai budak kecil, hanya bernilai beberapa keping dinar. Tapi cobaan itu belum berakhir. Ia kembali dijual, kali ini menuju Mesir, tanah para Mamluk, tempat para budak dilatih menjadi tentara tangguh. Namun Qutuz bukan budak biasa. Meski direndahkan statusnya, ia menyimpan kehormatan dalam dada. Meski kehilangan semua yang dicintai, ia tetap memegang teguh iman dan adab. Di Kairo, di tengah kerasnya sistem pelatihan militer Mamluk, Qutuz tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Fisiknya terlatih, pikirannya tajam, dan jiwanya tidak pernah padam. Ia belajar seni perang dan strategi, tapi juga memperdalam ilmu agama dan akhlak. Di saat yang lain hanya fokus pada pedang dan kekuatan, Qutuz mengisi dirinya dengan hikmah dan doa. Setiap malam, ia berdiri diam di bawah langit gurun Mesir, berdoa agar Allah memberinya jalan keluar dari hidup yang penuh luka. Keberaniannya mulai menarik perhatian. Para pelatihnya menyaksikan bagaimana anak muda ini mampu memimpin rekan-rekannya, bukan dengan amarah, tapi dengan keteladanan. Ia menonjol dalam segala hal, tapi tetap rendah hati. Tak jarang ia membantu sesama budak belajar mengaji atau mengobati luka-luka mereka. Satu demi satu, batu-batu kecil membentuk jalan panjang takdirnya. Dari reruntuhan Khwarizm hingga benteng-benteng Kairo, dari air mata seorang anak hingga semangat seorang pemuda, Saifuddin Qutuz sedang ditempa oleh sejarah. Ia memang telah dijual, tapi tidak untuk dihina, melainkan untuk disiapkan, untuk memimpin, untuk melawan, dan untuk mengembalikan kehormatan umat yang hampir punah oleh Mongol. Perjalanan Saifuddin Qutuz baru saja dimulai. Dari reruntuhan Khwarizm dan kerasnya sistem Mamluk, kini Saifuddin Qutuz tumbuh menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Di balik tembok istana Mamluk yang megah di Kairo, ada kekuatan tersembunyi yang perlahan muncul ke permukaan. Qutuz bukan sekadar mantan budak. Ia telah menjadi salah satu panglima bayangan, orang yang dipercaya dalam pengambilan keputusan militer. Namun belum duduk secara resmi di singgasana. Ia lebih memilih bergerak dalam diam, mengamati, dan menyusun kekuatan. Karena ia tahu, Mesir bukan negeri yang damai. Politik istana penuh intrik. Para amir saling berebut pengaruh. Satu sultan jatuh, sultan lain naik. Di antara para Mamluk, kesetiaan bisa dibeli dan kepercayaan mudah patah. Tapi Qutuz bertahan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tipu daya, tapi dengan ketegasan, kecerdikan, dan akhlak yang bersinar. Saat para pemimpin lain sibuk memperebutkan tahta, Qutuz sibuk memperkuat pertahanan negeri. Ia tahu badai besar sedang menuju. Tahun 1258 Masehi, sebuah peristiwa mengguncang dunia Islam. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerbu dan menghancurkan Baghdad, jantung khilafah Abbasiyah. Ribuan ulama, rakyat, dan tokoh Islam dibantai tanpa ampun. Masjid dibakar, perpustakaan dijarah, sungai Tigris berubah warna karena tinta kitab dan darah manusia. Di Kairo, kabar itu sampai seperti petir di siang bolong. Dunia Islam terhenyak, umat kehilangan arah.
Tak sedikit yang berpikir, setelah Baghdad, siapa yang bisa selamat? Tapi Qutuz tidak panik. Ia tidak terpaku dalam ketakutan. Justru, dalam hening malam di menara istana, ia merenung dan menatap peta wilayah Islam. Matanya tajam menatap arah timur, karena ia tahu, setelah Baghdad, tujuan berikutnya pasti adalah Mesir. Qutuz melihat bahaya nyata, dan ia tahu, tak ada waktu untuk menunggu. Mesir harus bersatu, umat harus diselamatkan, dan ia sendiri harus bersiap, karena takdir besar sedang menantinya. Dari bayangan istana, kekuatan Qutuz mulai bergerak, bukan demi kekuasaan, tapi demi umat. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Islam. Dan langkah itu akan mengguncang sejarah. Kisah bagaimana jika satu-satunya harapan umat Islam justru datang dari seorang mantan budak? Bagaimana jika sang penyelamat bukan berasal dari garis bangsawan, tapi dari lorong-lorong pelatihan militer yang keras dan berdarah? Dan bagaimana jika waktu untuk bertindak semakin sempit, karena pasukan Mongol sudah di ambang pintu? Setelah jatuhnya Baghdad, dunia Islam seperti kehilangan jantungnya. Di Kairo, ketakutan menjalar dari lorong istana ke pasar-pasar rakyat. Setiap orang bertanya dalam hati, siapa yang akan melindungi kita dari Mongol selanjutnya? Saat itulah, krisis di Mesir justru mencapai puncaknya. Sultan Al-Muiz Aibak wafat dalam konflik internal yang dipenuhi pengkhianatan dan ambisi. Kekuasaan kosong, para jenderal saling mencurigai, para politisi sibuk memperkuat posisinya, dan negeri ini nyaris terpecah dari dalam, tepat ketika musuh terbesar sedang bergerak dari luar. Namun dari bayang-bayang kekacauan itu, satu nama mulai disebut-sebut, Saifuddin Qutuz. Mantan budak, kini menjadi pemimpin de facto. Diam-diam, para prajurit memandangnya dengan hormat, ulama mendukungnya, rakyat berharap padanya, dan akhirnya Qutuz pun maju. Ia tidak merebut kekuasaan dengan paksa, tapi ia menerimanya karena tak ada lagi waktu untuk berdebat. Meski banyak yang mencibir statusnya sebagai mantan budak, Qutuz berdiri tegar. Ia tidak menjanjikan kekayaan, ia tidak menawarkan kenikmatan dunia. Yang ia bawa hanya satu hal, harapan. Dan harapan itu lahir dari keberanian dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyatukan pasukan Mamluk. Ia hentikan konflik internal, panggil para panglima, dan tunjukkan bahwa Mesir tidak bisa lagi bermain politik di saat pedang Mongol sudah haus darah. Dalam setiap pidatonya, Qutuz tidak berbicara tentang dirinya, tentang kehormatan, tentang masa depan Islam. Dan di balik semua itu ia tahu, pertempuran besar sedang menantinya. Satu pertempuran yang akan menentukan apakah dunia Islam akan tetap ada atau tenggelam selamanya dalam bayang-bayang Mongol. Qutuz telah bangkit, dan inilah awal dari kebangkitan umat. Jika engkau mengira kepemimpinan adalah kemewahan dan kenyamanan, maka engkau belum melihat bagaimana Saifuddin Qutuz memimpin. Baru saja naik takhta, ia tidak duduk di singgasana. Ia tidak sibuk menyusun gelar. Yang pertama ia cari adalah peta, pedang, dan pasukan. Setelah Baghdad luluh lantak dan dunia Islam seperti kehilangan arah, satu nama mulai menebar teror di seluruh wilayah. Hulagu Khan, panglima Mongol yang haus darah dan tak mengenal belas kasihan. Ia tidak hanya mengirim pasukan, ia mengirim pesan ancaman ke setiap pemimpin negeri Islam, termasuk kepada Qutuz di Mesir. Utusan Hulagu datang dengan sombong, membawa surat yang isinya, "Menyerahlah, atau kalian akan dihancurkan seperti Baghdad." Tapi Qutuz bukan pemimpin yang tunduk pada ancaman. Dalam keputusan yang mengguncang dunia, ia tangkap dan penggal kepala utusan Mongol. Kepalanya digantung di gerbang kota sebagai peringatan. Ini Mesir, ini benteng terakhir umat Islam, dan kami tidak akan menyerah. Langkah itu bukan hanya keberanian, tapi deklarasi perang. Dan Qutuz tahu, perang ini tidak bisa ditanggung sendiri. Ia memanggil seluruh jenderal dan ulama.
Ia ajak rakyat Mesir ikut serta dalam perjuangan. Di antara pasukan yang terkumpul, muncul satu nama yang akan menjadi legenda perang. Baibars al-Bundukdari, komandan lincah dan brilian. Bersama Baibars, Qutuz menyusun strategi, bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Pasukan Mamluk yang telah disatukan mulai bergerak, meninggalkan kota Kairo, menuju Palestina, menuju satu titik kecil di bumi, tempat akan terjadi pertarungan yang tak akan pernah dilupakan, Ain Jalut. Dan di sepanjang perjalanan, Qutuz tak henti mengingatkan pasukannya. Ini bukan sekadar perang, ini adalah ujian keimanan. Jika kita kalah, maka Islam bisa tenggelam dalam sejarah. Tapi jika kita menang, dunia akan tahu bahwa umat ini belum selesai. Qutuz memimpin bukan dengan gelar, tapi dengan keyakinan. Dan jalan yang ia pilih adalah jalan menuju takdir besar. Langkah demi langkah, pasukan Mamluk menembus jalur menuju Palestina. Debu mengepul di langit, derap kuda menggetarkan bumi, dan doa-doa rakyat Mesir mengiringi mereka dari kejauhan. Di hadapan mereka berdiri bayangan raksasa, pasukan Mongol yang selama puluhan tahun dianggap tak terkalahkan. Mereka adalah badai yang melumat negeri demi negeri, hingga orang-orang menyebutnya murka dari langit. Di Ain Jalut, sebuah lembah subur di Palestina Utara, kedua kekuatan akhirnya berhadapan. Di satu sisi, ketakutan. Di sisi lain, keyakinan. Qutuz menatap medan perang itu. Ia tahu, jika langkahnya keliru, maka Mesir akan jatuh, dan pintu menuju Mekah Madinah terbuka untuk Mongol. Tidak ada pilihan selain menang. Baibars maju dengan gagah. Ia mengatur pasukan Mamluk dengan taktik cerdas. Sebagian diposisikan sebagai umpan, pura-pura mundur, menarik Mongol masuk ke lembah sempit. Sementara pasukan inti bersembunyi, menunggu aba-aba. Dentuman panah pertama melesat. Suara perang mengguncang. Mongol, dengan keyakinan penuh akan kekuatan mereka, mengejar pasukan Baibars yang berpura-pura mundur. Dan tepat ketika mereka masuk terlalu jauh ke dalam jebakan, Qutuz memberi tanda. Pasukan Mamluk keluar dari persembunyian. Serangan itu bagaikan petir yang membelah langit. Mongol terjebak, terhimpit, dan untuk pertama kalinya, mereka mulai goyah. Namun pertempuran itu tidak mudah. Pasukan Mongol tetap ganas. Teriakan, dentingan pedang, dan raungan kuda bercampur menjadi badai maut. Di tengah kekacauan, ada saat ketika pasukan Muslim mulai ragu. Tekanan Mongol terlalu besar. Barisan mulai terpecah. Saat itulah Qutuz melakukan sesuatu yang kelak dikenang sepanjang masa. Ia melepas helmnya, menyingkap wajahnya, dan berteriak lantang agar seluruh pasukan melihat. Wahai para mujahid, demi Islam, demi Allah, aku adalah Qutuz. Seranglah bersama aku. Teriakan itu menggelegar, menyalakan kembali api keyakinan di dada setiap prajurit. Gelombang semangat menyapu medan perang. Dan dari titik itulah, sejarah berubah. Pasukan Mongol yang tak pernah dikalahkan sebelumnya di dunia Islam mulai mundur. Ain Jalut menjadi saksi bahwa badai Mongol bisa dipatahkan. Hari itu, di lembah Palestina, Qutuz dan pasukannya menorehkan kemenangan yang tak hanya menyelamatkan Mesir, tapi seluruh dunia Islam. Namun, kemenangan besar ini hanyalah awal dari perjalanan. Kemenangan di Ain Jalut mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya, pasukan Mongol yang selama puluhan tahun dianggap tak terkalahkan, akhirnya dipatahkan. Nama Saifuddin Qutuz pun harum di seluruh dunia Islam. Mesir selamat, Palestina terbebas, dan harapan umat kembali menyala. Namun, di balik sorak kemenangan itu, takdir telah menyiapkan ujian terakhir untuk sang sultan. Dalam perjalanan pulang menuju Kairo, Qutuz berencana mengatur kembali negeri yang baru saja diselamatkan. Ia ingin menata Mesir,
memperkuat pasukan, dan melanjutkan perjuangan besar melawan sisa-sisa Mongol. Tapi di antara barisan pasukannya sendiri, ada bibit pengkhianatan. Di balik wajah sahabat, tersimpan rasa iri dan ambisi. Salah satunya adalah Baibars al-Bundukdari. Meski Baibars adalah pahlawan besar di medan perang, ia menyimpan rasa kecewa. Merasa Qutuz tidak menepati janji politik yang pernah diucapkan. Kekecewaan itu berubah menjadi dendam, dan dendam berubah menjadi pengkhianatan. Di sebuah tempat bernama Al-Salihiyah, Qutuz turun dari kudanya untuk beristirahat. Saat itulah konspirator mendekat. Tiba-tiba, pedang terhunus. Serangan datang bertubi-tubi. Sang sultan yang gagah berani di medan perang kini dikepung oleh pengkhianatan di tengah orang-orang yang dulu ia percaya. Saifuddin Qutuz gugur, dibunuh bukan oleh musuh Mongol yang ditakutinya, tapi oleh tangan sesama muslim. Namun meski tubuhnya tiada, namanya tetap hidup abadi. Qutuz bukan hanya Sultan Mesir, ia adalah simbol keberanian yang menyelamatkan Islam di saat paling genting. Tanpa Qutuz, Mesir mungkin telah jatuh ke tangan Mongol. Tanpa Ain Jalut, dunia Islam bisa lenyap dari peta sejarah. Kepemimpinannya singkat, tapi membuktikan satu hal. Keberanian seorang pemimpin mampu mengubah nasib sebuah peradaban. Demikianlah akhir kisah Saifuddin Qutuz, sang pahlawan Ain Jalut. Seorang pemimpin yang naik tahta bukan untuk duduk di singgasana, tetapi untuk mengangkat pedang demi menyelamatkan umat. Warisan Qutuz adalah pesan abadi untuk setiap generasi. Pemimpin sejati bukan yang mencari kemewahan, tapi yang rela berkorban demi kebenaran.